Oke, baik. Sekarang kita sudah di layar tes portal. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke new test ya. Jadi kita mau masukkan, misalnya ini guru, ini misalnya mau mata tertentu ya, kelas tertentu. Jadi kita masuk ke new test, kita klik aja new testnya. Terus kita masukkan misalnya di sini fisika kelas 10 ya. Jadi dikasih tanda kelasnya biar kita tahu. Terus ini kategorinya kita nggak usah aja. Sebenarnya kategorinya kita bisa buat banyak ya, tapi nggak usah dulu. Sementara kategorinya all aja dulu. Terus yang ini deskripsinya itu hanya kita yang tahu gitu. Jadi kita bisa isi, misalnya berisi soal-soal fisika kelas 10 tuh. Nah, untuk pilihannya cuma English. Terus kita klik. Oke, nah di sini sudah ada progresnya, jadi sudah ada settingan. Misalnya di sini ada kategorinya, di sini ada tambahan soal, terus ada random jawaban ataupun pertanyaan, terus ini ada beberapa nilai ya. Nah di sini ada warna merah, add question to the test. Jadi kita belum masukkan soal apapun ya, tandanya warna merah. Jadi kita bisa langsung saja klik di add question to the test ya. Oke, kita klik. Nah di sini kita masuk, belum ada soal apa-apa karena masih kosong. Kita tinggal klik saja tombol add question. Oke. Nah setelah itu dia akan masuk ke question pertama. Nah question pertama ini terdiri dari pertanyaan di bagian atas, terus ada jawaban di bagian bawah. Nah pertama kita masukkan dulu pertanyaan dulu. Nah pertanyaan ini kita bisa opsinya adalah bisa mengkopikan langsung. Misalnya ini soal, kita kopikan langsung, ini copy, terus kita pastekan. Nah langsung seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan gambar. Nah kalau menggunakan gambar, pertama-tama kita harus screenshot dulu ya. Di sini saya dalam contoh ini saya gunakan Fastone ya. Jadi saya coba simpan dulu. Oke, misalnya soalnya seperti ini, terus saya save as dulu, terus simpan. Misalnya soal percobaan fisika X1, save. Nah setelah disimpan, terus kita bisa masukkan ke dalam bentuk soalnya. Kita bisa upload di sini. Di sini ada beberapa pilihan, bisa insert gambar, insert video, insert link, atau insert simbol ya untuk yang matematika. Ya, jadi kita dalam hal ini kita coba insert gambar, terus kita tinggal upload, browse image, tinggal cari aja. Tadi namanya adalah soal percobaan 31. Open. Oke, dia akan coba browse. Oke, setelah itu ukurannya kita save. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, terus kita pilihan ke bawah. Di sini pilihan kategorinya kita pilih generik aja. Jadi di sini tergantung kita sih mau pilihnya apa. Ini maksudnya tuh settingannya sebenarnya, kategorinya. Jadi kalau kita ganti dengan kategori yang berbeda, settingannya berbeda. Jadi biar mempermudah kita aja sih sebenarnya. Jadi kita sementara pakai generik dulu. Terus answer type-nya kita pilih yang single choice. Kenapa? Karena single choice ini adalah pilihan ganda, mereka hanya memilih satu yang benar. Kalau multiple choice berarti memilih lebih dari satu yang benar. Oke. Kalau deskriptif beda lagi untuk penjelasan. True and false, short answer, survei, nanti kita bisa coba di sini. Nah untuk pilihan ganda kita pilih yang single choice. Oke. Terus kita masukkan jawabannya. Jawabannya bisa berupa kopian langsung atau mungkin lewat gambar. Nah di sini saya coba untuk kopian langsung saja. Di sini saya langsung copy. Paste. Nah di sini sentimeternya kubik kan. Nah seharusnya angka 3, kita bisa langsung blok aja, terus kita tanda ke atas aja. Ini simbolnya ada di sini. Oke, terus yang kedua kita masukkan lagi ini, tanda lagi karena formatnya berbeda, jadi kita memang harus di
setting ulang ya untuk sentimeter kubiknya. Jadi bisa berupa gambar juga ya. Kalau mau gambar tinggal upload aja gambarnya sini, insert gambar. Nah di sini kan opsinya cuma 3, sedangkan kita punya opsinya sampai 5, jadi tinggal ditambahkan di add answer aja. Nah, tambah sekali lagi, nah biar 5 pas. Terus tinggal pilih copy, paste, terus berikutnya copy, paste. Nah jawabannya kita harus klik dulu centang. Nah jawabannya yang apa dari antara semua option ini. Jadi kalau jawabannya di A, kita tinggal centang di bagian tanda bulatan ini, markernya tinggal ditanda. Nah berarti jawab itu. Terus kita pilih pilihan skornya. Jadi kalau macam seandainya 15 soal misalnya kita 2,4 misalnya, atau mungkin 2,5 misalnya, jadi kita bisa tuliskan aja 2,5. Terus kalau jawabannya salah berarti dia 0. Terus di sini ada pilihan display maximum possible score for this question. Jadi tampilkan nilai maksimumnya untuk siswanya. Jadi kita nggak usah. Terus yang berikutnya, jadi yang kedua ini adalah siswa itu harus menjawab pertanyaan itu. Kalau tidak bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita nggak usah centang juga. Nah itu akan merepotkan. Terus yang ketiga, akan mengakhiri tes ini jika salah satunya salah gitu. Nah jadi kita off kan aja semua, tidak usah diaktifkan. Nah, setelah itu kita save. Nah kalau setelah save berhasil, biasanya dia langsung ke pertanyaan yang kedua gitu. Pertanyaan yang kedua. Kita coba untuk soal yang kedua. Jadi kita langsung coba pakai screenshot aja. Nah di sini saya pakai Firestone. Nah coba ya, kita coba langsung copy, di crop aja dulu semua, screenshot. Terus langsung di copy saja, Ctrl C. Terus kita pindahkan, langsung Ctrl V paste. Maka dia langsung muncul. Jadi dalam test portal ini tidak harus disimpan dulu gambarnya. Jadi langsung saja pun bisa. Nah terus ini single choice, terus kita pilihan. Kita bisa juga membuat bentuk screenshot juga bisa gitu. Jadi nggak usah aja screenshot, kita coba copy aja langsung. Nah ini copy 1:4, copy. Oke, coba ya. Ini masih 3, tambah lagi. Oke, setelah itu kita pilih. Terus skornya sama ke 2,5. Save and next. Nah, kalau sudah, berarti sudah 2 soal. Terus kita tinggal kembali saja. Oke. Nah, sini kita sudah bisa lihat jika sudah kembali. Ini soal pertama, jawabannya sudah terlihat A. Soal yang kedua, jawabannya yang terlihat B, D. Ya. Oke, poinnya adalah 2,5. Nah, oke. Nah, di sini setelah ini kita coba setting lagi. Nah, berikutnya adalah tes set. Nah, di sini ada pilihan tes set. Nah, di sini ada question order. Di sini ada permintaan bahwa kalau fixed order berarti data yang kita masukkan itu sama persis nanti yang akan tampil ke siswa. Sama persis akan tampil ke siswa. Sedangkan kalau random berarti kita pilih nih berapa soal dari berapa soal. Jadi misalnya kita punya 50 soal, kita mau tampilkan hanya 10 soal gitu. Nah, itu bisa. Nah, ini karena berhubungan dengan 2 soal, maka kita tampilkan 2 soal aja tapi random. Oke, terus jangan lupa di save. Oke. Setelah di save, terus kita klik lagi yang access to test. Nah, access to test ini aksesnya mau lewat mana channelnya. Jadi di sini karena kita menggunakan Microsoft Teams, jadi kita gunakanlah pilihan Microsoft Teams ya. Nah,
Nanti caranya seperti apa, cara share-nya nanti kalian bisa lihat di sini ya, yang di access to test. Terus expand tutorial, terus nanti dilihat. Ya, oke. Terus berapa kali setiap responden untuk menyelesaikan tes ini? Nah, di sini kita bisa kasih batasan 1 kali saja atau tidak lebih dari sekali, atau tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk ujian 1 kali saja cukup ya. Oke, setelah itu yang berikutnya, yang bawah. Yang bawah ini adalah untuk mendeteksi kejujuran siswa. Jadi di sini ada disable, berarti hilangkan. Terus yang kedua ini ada enable warning only, berarti kalau kita centang, berarti kalau ketika siswa tersebut membuka tab baru atau minimize, maka akan muncul peringatan. Hanya muncul peringatan. Tapi kalau yang berikutnya, yang enable warning and test block, berarti kita kasih peringatannya atau batasannya untuk buka tabnya itu hanya bisa berapa kali. Misalnya kita bisa 2 kali aja gitu. Kalau 2 kali berarti selebih dari itu maka tesnya akan close dengan sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini untuk ujian ini kita gunakan yang kedua aja, enable warning only aja. Terus jangan lupa di save. Oke, setelah di save, terus lihat ke start pack. Nah, kalau di start pack ini adalah instruksi awal untuk siswa peserta didik agar mereka melihat tulisan awalnya seperti apa yang harus dilakukan. Misalnya gini, kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Terus mungkin mau ditambahkan emoticon itu. Misalnya gini, jika bisa dapatkan nilai 100 misalnya. Nah, gitu kan? Itu untuk awalan. Nah, setelah itu kita mau masukkan apa di sini? Mau minta data. Nah, kita bisa mau minta data apa aja, tergantung kita. Jadi untuk yang ini kita cukup aja kasih default aja ya, first name and last name aja. Setelah itu bisa. Nah, setelah di save, terus kita pilih sudah grading and summary. Nah, kalau grading and summary ini dia terakhirnya. Jadi setelah kita siswa melakukan tes, kita tulisannya apa gitu. Jadi kita bisa masukkan thank you for taking the test atau terima kasih telah berpartisipasi dalam ujian ini. Tetap semangat ya, gitu misalnya ya, gitu. Jadi bisa dimasukkan. Terus di sini kita kasih grading, dalam artian kita memberikan nilai. Nah, di sini kita bisa menggunakan mau presentasi atau mau menggunakan jumlah yang benar berapa. Ya, kita mau pilih yang 50 atau yang persen. Nah, jadi tergantung dari nilai atau option kita. Jadi di sini saya contohkan kita menggunakan presentasi aja. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya adalah informasi for responden, berarti untuk peserta didik. Nah, apakah kita mau memberikan skor untuk presentasinya mereka atau skor untuk poinnya? Jadi tidak tergantung kita mau beli atau dua-duanya dikasih poin, boleh dua-duanya dikasih poin. Terus di sini ada pilihan grade-nya itu di close ya, karena kita belum kasih nilai. Nah, kita apakah mau kasih jawaban yang benar atau enggak dari pertanyaan itu. Jadi bisa pilihan. Jadi kalau untuk tes kita matikan saja, nggak apa-apa, karena mungkin belum ada yang remedial gitu kan, atau mungkin ada yang belum sempat mengikuti ujian. Terus berikutnya ada pass or fail message. Jadi tinggal pesan lulus atau enggak gitu. Nah, jadi tinggal kita close-kan aja. Jadi nggak usah beritahu informasi bahwa lolos atau enggak. Itu bisa. Kalau mau lolos pun boleh gitu ya. Kalau lolos tinggal kita tuliskan, kalau lolos ngomongnya seperti ini, congratulations. Terus kalau macam yang tidak lolos berarti unfortunately. Nah, itulah itu ya. Nah, setelah itu udah baru di save. Nah, ini nggak usah jadi default aja. Nah, setelah itu di save.
Oke, setelah di save baru kita pilih timer. Berikutnya timer. Nah, di sini kalau yang durasinya timer pertama kita bisa set untuk HH.2 mm, berarti jam dan menit. Berarti kita mau buat jam menitnya 01.200. Ini artinya 1 jam. Ini artinya 1 jam. Jika 1,5 jam ini. Ini untuk yang secara keseluruhan tes. Tapi kalau kita jika memilih per pertanyaan, bisa pilih yang di bawah. Jadi per pertanyaan misalnya 2 menit misalnya. 2:00. Nah, itu. Tapi untuk tes ujian ini kita coba pakai yang atas kita coba pakai 1:30 misalnya, 1,5 jam. Oke. Nah, setelah itu, nah ini di sini manual test aktif. Nah, the test will aktif dalam waktu berapa? 24 menit lagi. Nah, kita bisa set timers. Nah, kita bisa setting waktu di sini. Kita mau mulainya kapan? Nah, atau kita mau mulainya hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Ini kita bisa pilih ya di sini. Jadi di sini setting test aktif option ini kita bisa pilih mau aktifnya kapan. Jadi misalnya saya mau milih aktifnya hari ini ya, hari ini tanggal 26 misalnya. Jadi aktifkan hari ini tanggal 26. Terus maunya jam berapa? Jam 3 lewat 3:00 aja. Oke. Nah, di sini tanggal 26 bulan 11 jam 3 dia akan tesnya akan aktif. Oke. Terus akan selesainya jam berapa? Misalnya kita 1,5 jam, berarti tanggal 26. Terus selesainya jam 4:30. 4:30. Oke. Nah, ini kita bisa set. Nanti akan aktif dengan sendirinya. Oke. Terus yang berikutnya yang bawah itu dia kalau seandainya ada beberapa jawaban yang butuh atau dikoneksikan dengan jawaban lain atau pertanyaan lain pakai ini, jadi kita nggak usah setting untuk ini. Jadi udah gitu aja, kita save. Error, ada error nih. Untuk yang set untuk aktivasinya, tesnya untuk kapan, kita bisa set untuk waktu yang besok dengan pukul 2 gitu ya. Kita confirm. Ini di sini terlihat. Terus selesainya untuk besok juga pukul 4:30, confirm. Oke. Nah, setelah itu sudah kita bisa set. Nah, kalau sudah selesai berarti sudah terschedule. Nah, tinggal kita lihat aja schedule tesnya. Nah, kita klik schedule tesnya. Nah, ternyata di sini terlihat bahwa the test will become active. Nah, di sini tanggal 27 bulan 2. Ya, the testnya akan aktif tanggal 27 bulan 2. Terus akan selesainya tanggal 27 bulan 11 ya, jam 2. Terus akan selesainya jam 4:30 tanggal 27. Nah, ini tes konfigurasinya. Nanti tinggal kita tunggu saja waktunya, nanti akan muncul dengan sendirinya tes itu. Seperti itu.